Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yaitu makalah resensi buku fiksi dan non-fiksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, dan lain-lain. Tujuan resensi. Resensi buku bertujuan untuk memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai apakah sebuah buku pantas untuk mendapatkan sambutan dari pembaca maupun tidak. 3. Resensi buku digunakan untuk mengajak seorang pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan secara lebih lanjut tentang fenomena maupun permasalahan yang muncul pada sebuah buku. Sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar meresensi buku. Yang pertama, meresensi memahami sepenuhnya tujuan pengarang buku tersebut. Yang kedua, meresensi menyadari sepenuhnya tujuan dari meresensi buku tersebut karena sangat menentukan corak resensi yang akan dibuat. Yang ketiga, meresensi memahami betul latar belakang pembaca yang akan menjadi sasarannya, misalkan selera, tingkat pendidikan, dari kalangan macam apa, dan sebagainya. Yang keempat, meresensi memahami latar belakang media cetak yang akan memuat resensi. Setiap media cetak mempunyai identitas termasuk dalam visi dan misi, sehingga kita dapat mengetahui kebijakan dan resensi macam apa yang akan disukai oleh redaksi. Baik, yang keempat adalah pola tulisan resensi. Ada 3 pola tulisan resensi buku, yaitu pertama dalam meringkas atau sinopsis, berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Sebuah buku biasanya menyajikan banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu yang dianggap sebaiknya diringkas. Untuk itu perlu dipilih sejumlah masalah yang dianggap penting dan ditulis dalam surat uraian singkat. Yang kedua adalah menjabarkan. Menjabarkan atau deskripsi berarti mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Jika perlu, bagian-bagian yang mendukung uraian itu pun dikutip. Yang ketiga adalah mengulas. Mengulas berarti menyajikan uraian tersebut sebagai berikut. Isi pertanyaan atau materi buku yang sudah dipadatkan dan dijabarkan kemudian diinterpretasikan. Yang kedua adalah organisasi atau kerangka buku. Yang ketiga adalah bahasa. Yang keempat adalah kesalahan dalam percetakan. Yang kelima adalah membandingkan, komparasi dengan buku-buku sejenis, baik karya pengarang sendiri maupun karya pengarang yang lain. Yang kelima adalah, yang keenam adalah menilai, mencakup kesan resensi terhadap buku, terutama yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah meresensi. Langkah-langkah meresensi terdiri dari yang pertama, pengenalan terhadap buku resensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara cermat dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Dan yang keempat, membuat sinopsis dari buku yang akan diresensi. Serta langkah yang kelima adalah menentukan sikap dan menilai hal-hal berikut. Yang pertama, kerangka penulisan. Kedua, isi, pernyataan, dan bahasa. Selanjutnya adalah materi unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri dari yang pertama judul resensi, yang kedua data buku atau karya yang mencantumkan data buku, yang ketiga isi resensi seperti sinopsis atau ulasan singkat, yang keempat penutupan resensi yang terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa ditujukan. Karya fiksi dan non-fiksi. Karya fiksi merupakan karya hayalan atau imajiner, sedangkan karya non-fiksi berupa laporan-laporan sejarah atau biografi seorang tokoh. Nugriantoro dalam bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi menyatakan bahwa secara teoritis sebenarnya karya fiksi dapat dibedakan dengan karya non-fiksi.
meskipun perbedaannya itu tidak bersifat mutlak, baik yang berunsur kebahasaan ataupun unsur permasalahan yang dikemukakan, khususnya yang berkaitan dengan data-data faktual dunia realitas, mengutip pendapat Abrams. Namun perlu juga dicatat bahwa dunia kesastraan terdapat suatu bentuk karya sastra yang mendasarkan diri pada fakta. Ya baik, saya akan menjelaskan contoh resensi fisik. Identifikasi film, judul film Laskar Pelangi, sutradara Rey Rizal, durasi 2 jam 25 menit. Sinopsis, film yang didapati dari novel menceritakan pendidikan di pulau terpencil Belitung. Kelebihan, banyak nilai moral yang dapat diambil dari film yang didapati dari buku tersebut. Kekurangan, namun ada beberapa hal yang menjadi titik kelemahan film tersebut. Kesimpulan, secara jauh, film ini sangat direkomendasikan untuk semua kalangan. Baik, pada materi kali ini yaitu contoh buku non-fiksi, yaitu identitas buku, judul karangan Cewek Smart, penerbit buku Gema Isnani, penulis Indria Variana, kota terbit Jakarta, jumlah halaman 200 halaman. Sinopsis ceritanya yaitu buku yang berisi tentang tujuan untuk membantu wanita ketika menghadapi permasalahan yang dialami. Di sini digambarkan bahwa wanita harus memakai kepintaran guna menambah iman dan ketakwaannya. Karangan tersebut juga memberikan info terkait panduan dasar wanita muslimah menjadi kepribadian yang baik. Kelebihan buku ini yaitu dapat memberikan paduan hidup terutama bagi wanita sehingga menjadi wanita muslimah berkepribadian menarik, namun tetap sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Kekurangan buku yaitu ilustrasi pada buku masih kurang menarik karena menggunakan tinta hitam putih sehingga penjualannya kurang begitu laris. Itulah tadi video pembelajaran mengenai resensi buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.